Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akan melakukan mini riset untuk memenuhi tugas mata kuliah ibadah sepak muamalah yang berjudul refleksi nilai sabar dan syukur dalam kehidupan mahasiswa perantau dengan anggota saya Rusdanur Safinatun Najah NIM 2, saya Rosalina Nurul Hidayah dengan NIM 3, saya Naisyalova Danusal Sabila dengan NIM 13. Berikut mini riset yang kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan nama, prodi, semester, dan asal daerah. Oke baik, saya Andika Dwi Ramadan, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3 asal Brebes. Saya Naila Salsabila, terus dari Prodi Psikologi semester 3 asal daerah dari Ciamis. Nama saya Muhammad Hijron sama Amrullah. Saya dari Prodi Psikologi semester 1. Saya asli dari Blora. Sabar dan syukur ya, menurut saya pribadi kalau sabar itu implementasinya, lalu kalau syukur itu hasil dari kesabaran tersebut. Kalau sabar menurut saya mungkin kayak diri kita bisa kendalin diri, misalkan nggak terlalu memaksakan gitu loh, kayak kita sesuatu yang nggak terlalu ingin kita paksakan. Kalau syukur sendiri Kak? Kalau syukur mungkin kayak rasa menerima diri gitu, kayak bersyukur dengan apa yang kita punya, bersyukur apa yang saat ini kita miliki sama pencapaian. Namanya mahasiswa kan pasti banyak banyak tantangannya, apalagi kayak saya ini kan masih semester 1. Jadinya kita tuh masuk ke kuliah ini harus kayak pasti banyak tugas. Nah, kita tuh harus kayak sabar ngadepin ini, kayak ini harus dari sabar ini tuh kita harus pasti banyak dapatnya, kayak kita bisa bersyukur gara-gara kita udah bisa kuliah. Dari kita bersyukur tuh nanti pasti sabar mengikuti. Kalau misal tantangan sabar tentunya ada ya, karena kita kan di perantauan bertemu dengan banyak orang, gak cuma satu karakter, banyak sekali. Nah itulah mungkin implementasi kesabaran yang saya rasakan itu di situ. Lalu dari kesabaran tersebut menghadapi beberapa karakter karakter yang berbeda-beda, timbullah rasa syukur yang saya dapatkan. Seperti mungkin setiap orang kan tidak sempurna gitu ya Mbak ya, ada yang plus ada minusnya gitu. Jadi kadang rasa juga kalau misal kita lagi sedang butuh panduan dan mungkin lagi butuh teman, mereka itu ada yang memberi ini dan memberi itu kan salah satu bentuk syukur, karena itu salah satu rezeki ya. Kalau rezeki kan nggak cuma materi saja, sahabat teman juga itu rezeki, apalagi di perantauan gitu ya. Kalau saya tantangan sebagai mahasiswa rantau nih, kalau mengenai sabar itu kayak kan kalau merantau tuh kita jauh dari orang tua ya, terus kalau misalkan masalah tugas yang numpuk atau apa, pasti kayak sulit lah untuk ngeluapinnya ke itu. Jadi kayak ditekan aja, dipendem dulu dalam diri sendiri, kayak ngerasa itu tuh kayak bagian dari proses gitu. Untuk tantangan paling Mbak, misal waktu uang habis. Itu misal gara-gara boros, baru awal-awal ngerantau, terus mau minta lagi sungkan. Nah, itu kayak mesti uang habis tuh kayak harus eval diri lah. Kayak uangku kok cepat habis. Nah, ini kan jadi kita kayak harus bersyukur, jangan boros banget di uang itu. Ya paling masalah cuma di uang gitu sih. Itu sangat berpengaruh, apalagi kita kuliah itu kan hampir berbeda lah sama mungkin SMA yang kita mengikuti guru. Tapi ini bagaimana kalau kita kuliah itu bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, lalu bertemu dengan dosen-dosen yang mungkin karakternya berbeda-beda gitu ya. Jadi kesabaran itu sangat perlu, sehingga ketika kita bertemu dengan berbagai jenis dosen ya mungkin tahu sendiri lah dosen seperti apa, ada yang ini ada yang itu gitu ya. Itu implementasi kesabarannya di situ seperti itu. Jadi sangat perlu sekali untuk motivasi belajar gitu. Ngaruh sih, soalnya mungkin kalau kita nggak sabaran terus
Mungkin motivasinya bisa kurang karena nggak nerima keadaan. Motivasi belajar. Iya. Untuk motivasi belajar ya, untuk sabar berpengaruh, soalnya kan namanya kita belajar tuh nggak langsung pinter gitu kan, harus proses. Nah, dalam proses ini kita tuh harus sabar, jangan banyakin ngeluh, tapi kayak kita harus lebih semangat lagi belajarnya gitu. Itu kembali lagi ya, kita harus menerima semua apa yang kita dapat, baik itu buruk maupun baik, karena setiap keburukan pasti juga ada kebaikan, setiap kebaikan pasti ada keburukan. Nah itulah mungkin rasa sabar yang harus tumbuh itu selalu diuji itu di situ gitu. Ketika kita sudah melewati dan paham dengan keadaan yang buruk juga ada baiknya, baik juga ada buruknya, lalu kita sabar menghadapi hal tersebut, maka timbullah rasa bersyukur. Kalau saya jawab kayak dijalanin aja dulu gitu, kayak ya mau gimana lagi gitu, karena mau nggak mau jadi harus nerima keadaan sebagai mahasiswa perantau. Dari rasa syukur tuh semua hal-hal kecil tuh bisa disyukuri, Mbak. Iya. Apalagi kita kan sebagai umat muslim tuh namanya bersyukur bisa lewat ibadah. Yang penting jangan sampai melupakan apa yang telah diberikan sama Allah. Jadinya kita bersyukur lewat salat ya, jangan ninggalin sholat lah.